Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, siang, dan juga malam tentunya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pulo. Saya dari mahasiswa dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama dalam program Teknologi Informasi kelas TIC dengan NIM 24592010097. Teman-teman, hari ini saya akan membawa Anda ke dalam dunia bisnis ya, yang tentunya cerdas dan inovatif tentunya. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah teori organisasi bisnis dengan guru pembimbing Pak Alif Ilham Akbar MSA. Baik, judul atau tema yang saya pilih adalah sistem perubahan dengan AI sebagai optimalisasi tentunya. Kita akan menjelajahi bagaimana teknologi AI mengubah cara berbisnis, meningkatkan efisien, produktivitas, dan pengambilan keputusan strategis tentunya. Oke. Baik. Di sini saya akan langsung saja ke dalam materinya ya, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah saya akan membawakan dari konsep dasar AI dalam bisnis. Oke. Konsep AI dalam bisnis itu tentunya udah kekinian betul nih, karena kekinian kan, update tuh kan, tentunya tren-tren masa kini lah ya. Kebanyakan AI ini dipakai oleh kebanyakan anak-anak yang sering disebut Gen Z gitu kan ya. Oke. Oke teman-teman, di sini mari kita simak penjelasan berikut ini dengan temukan cara mengoptimalkan bisnis Anda tentunya ya, yang sedang berbisnis ataupun sedang merumuskan ataupun ingin memulai bisnis dengan cerdas buatan AI tentunya. Baik, sini saya akan mulai teman-teman. Berikut beberapa sistem perubahan bisnis menggunakan AI sebagai optimasi. Yang pertama adalah ada sistem perubahan bisnis. Sistem perubahan bisnis ada beberapa bagian teman-teman. Yang pertama yaitu analisis data. Analisis data yang dimaksud adalah AI mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan peluang tentunya. Dan seperti kita tahu, jika sesuatu tren ataupun produk-produk yang sedang tren, panas ya, itu banyak cepat tentunya untuk cepat cepat sold out dan cepat laris tentunya kan. Seperti yang kita tahu, anak-anak muda yang kekinian di era sekarang ini, banyak orang yang ingin mengikuti tren standar gitu kira-kira. Dan selanjutnya adalah ada yang kedua adalah pengambilan keputusan yang dimaksud ialah AI membantu pengembalian keputusan berdasarkan data dan analisis kita, teman-teman. Yang ketiga ialah optimasi proses yang dimaksud ialah
AI mengoptimalkan proses bisnis seperti pengelolaan stok, pengiriman, dan juga produksi tentunya. Di sini AI bisa mempersingkat dan memperjelas pengolahan dan pengiriman produksi, kawan-kawan. Dan pengertian nomor 4 adalah pengembangan produk. Pengembangan produk yang dimaksud AI adalah membantu pengembangan produk dengan analisis pasar dan preferensi konsumen. Di sini juga dijelaskan AI bisa membantu kita untuk menganalisis pasar dan preferensi konsumen. Seperti yang kita tahu, pasar-pasar tradisional sekarang kan dia masih mengembangkan ketradisionalan yang mereka pegang tentunya, sehingga mereka kalah saing dengan produk-produk yang tren dari luar ataupun merek-merek yang sudah wow gitu kan. Dan berikutnya adalah pelayan pelanggan yang dimaksud adalah AI meningkatkan pelayanan pelanggan melalui chatbot, email otomatis, dan juga analisis sentimen. Sepertinya chatbot itu bukan hanya kita pengguna WhatsApp untuk bisnis ya, ada juga tuh kadang WA yang kebanyakan orang itu menggunakan chatbot yang dimaksudkan seperti halnya kita untuk berbisnis ataupun kebutuhan WA yang harus ketika orang mengechat sudah ada chatbot yang isi dengan aturan kita tentunya kan. AI juga menggunakan chatbot dengan email otomatis. Kerja teman-teman, ada email otomatis dia. Jadi jika ada pesan lewat email, AI ini bisa mengatasi. Oke, dan selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke contoh implementasi AI dalam bisnis. Ada contohnya nih teman-teman. Contoh di sini yang pertama ialah prediksi permintaan. Prediksi permintaan ini contohnya ialah Amazon menggunakan AI untuk memprediksi permintaan produk dan mengoptimalkan stok. Yang contoh kedua adalah rekomendasi produk. Rekomendasi produk ini dicontohkan oleh Netflix. Netflix ini menggunakan AI untuk merekomendasikan film dan acara TV berdasarkan preferensi penggunanya. Dan contoh yang berikutnya adalah pengelolaan rantai pasok. Di sini menggunakan contohnya ialah Walmart. Walmart menggunakan AI untuk mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok dan mengurangi biaya. Dan contoh yang berikutnya ialah analisis sentimen. Analisis sentimen di sini memberikan contoh yaitu perusahaan seperti IBM dan Microsoft menggunakan AI untuk menganalisis sentimen pelanggan di media sosial tentunya. Contoh yang berikutnya ialah otomatisasi ini diberikan contoh untuk dicontohkan kepada perusahaan online seperti Google dan Amazon lagi ikut teman-teman. Amazon di sini juga ikut menggunakan AI untuk mengotomasi tugas-tugas berulang seperti yang kita tahu, halnya seperti ChatGPT ya teman-teman. ChatGPT itu kita tanya apa saja cepat dia balasnya. ChatGPT contohkan, ChatGPT apa pengertian dari
pengertian dari produktivitas. Nah, di situ ChatGPT sudah, AI itu sudah tahu, begitu semuanya udah, AI itu sudah tahu dengan jawabannya, cacet, mereka langsung dijabarkan ketika kacor teman AI ini kan. Selanjutnya ialah manfaat implementasi AI. Di sini dituliskan ada beberapa manfaat yang kita dapat dari AI ini. Tentunya yang pertama ialah peningkatan efisien. Peningkatan efisien ini yaitu mengurangi waktu dan biaya, seperti yang kita tahu, seperti chat GPT tadi kan, begitu kita tanya langsung dia respeknya itu kita tidak perlu menunggu lama, ya kan. Dan contoh yang kedua adalah peningkatan akurasi. Manfaatnya itu mengurangi kesalahan manusia, seperti kita tahu lah kan, mohon maaf ya, mengurangi kesalahan manusia wajar lah gitu kan. Seperti yang kita tahu, jika manusia kurang istirahat, kurang makan, atau kurang ngopi kan, itu juga dapat mengurangi kinerja otak. Jadi banyak kesalahan yang kita lakukan, wajar lah men, manusia bukan nabi boy. Maaf keren sebentar. Yang berikutnya ialah contoh peningkatan produktivitas, yaitu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dan contoh berikutnya ialah peningkatan kepuasan pelanggan. Pelanggan meningkatkan pelayan dan pengalaman pelanggannya tentunya. Berikut adalah peningkatan persaingan, meningkatkan kemampuan bersaing di pasar. Dan di dalam AI juga kita bisa meningkatkan kemampuan AI dengan bersaing, bukan hanya kita yang bersaing untuk lebih banyak produksi dan menjualnya, tapi AI juga bisa bersaing dalam persaingan untuk berniaga, teman-teman. Berikut adalah tantangan yang AI implementasi. Yang pertama adalah biaya. Apapun itu kita harus biaya. Dunia ini nggak gratis. Apa yang gratis? Udara aja kalau hidung apa paru-paru kita rusak kan nggak bisa kan, kawan. Berikut adalah tantangannya kan. Yang pertama ialah biaya investasi awal yang tinggi. Apa sih bisnis apa sih yang awalannya nggak ada biaya tinggi gitu kan nggak mungkin gitu kan. Yang kedua adalah keterampilan teknis yang dibutuhkan, seperti alatnya gitu kan, alat yang kita perlukan untuk menggunakan AI, seperti smartphone yang lebih oke tentunya kan, laptop yang oke, ataupun PC yang oke lah, agar bisa memuat dengan lancarnya, tidak ngelek dapat patah seperti itu. Yang berikutnya adalah ada data kualitas dan kuantitas data yang memadai. Yang berikutnya adalah keamanan, resiko keamanan dan privasi data. Contoh yang terakhir adalah regulasi di sini peraturan dan regulasi yang berlaku. Tentunya dalam apapun yang hal kita kerjakan itu pasti ada peraturan dan regulasinya yang berlaku kan. Kita hidup di negara kita ini banyak peraturan yang harus ditepati tentunya. Berikut adalah langkah-langkah implementasi AI. Yang pertama adalah tentukan tujuan untuk bisnis yang ingin dicapai kita, dengan apa yang kita inginkan, jalan bisnis apa yang kita inginkan gitu. Yang kedua adalah
pilih teknologi. Nah, pilih teknologi AI yang sesuai. Di sini juga ada beberapa AI yang tentunya yang dapat kita pilih kan. AI seperti AI apa, AI juga sekarang kan banyak tentunya di berbagai macam itu apa namanya kawan-kawan, di berbagai cabang-cabangnya gitu kan. Nah ya, cabang-cabang AI juga banyak sekarang kan. Yang berikutnya adalah kumpulan data yang relevan. Yang berikutnya latih model AI dengan data, implementasikan AI dalam bisnis. Dan selanjutnya adalah pantau dan evaluasi hasil implementasi tersebut yang kita gunakan AI itu. Berikut adalah kesimpulannya kawan-kawan. Kesimpulannya adalah sistem perubahan dengan AI sebagai optimalisasi dalam bisnis itu keren, gacor ya. Kita menggunakan AI kan pikiran komputer ya, pikiran ciptaan AI kan, itu kita bisa meningkatkan efisien, produktivitas, dan pengambilan keputusan yang strategis. Jadi kita bisa memudahkan, mempercepat, dan lebih akurat tentunya. Dengan analisis data yang tajam yang AI berikan, otomatis proses yang efisien dan inovasi yang terus berkembang di era sekarang ini dan era-era selanjutnya tentunya. Bisnis kita ya bisa bakal jadi lebih kooperatif dan sukses tentunya. Allahumma amin. Dan kesuksesan itu kembalikan ke Allah tentunya, yang mempunyai dunia akhirat dan takdir kita masing-masing. Oke, kemungkinan cukup sekian tugas yang dapat saya berikan, presentasi dari tema yang saya berikan. Mohon maaf jika perkataan, tutur kata, dan perilaku saat bertugas memberikan informasi ini saya sedikit banyak ataupun nakal di mulut saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian tugas atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan mau kepada dosen pengampu dan kawan-kawan, dan kepada Gusti Allah satu kata saya mohon maaf. Ya Allah, saya mohon maaf pun. Oke kawan-kawan, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera.